Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wahdi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar MJA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah kita akan membahas satu soal yang sangat penting untuk kita ketahui. Kita langsung ke soalnya. Ustaz, mohon dijelaskan tentang hukum waris yang benar, sebab banyak di kalangan masyarakat ketika orang tuanya meninggal dunia, dia membagikan hartanya, harta warisnya tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan atau diperintahkan oleh syariat Allah, namun mereka membagi secara sama rata. Bagaimana agama ini memandang mengenai tentang pembagian harta warisan tersebut? Yang perlu kita ketahui bahwasanya babul faraid ini adalah satu hal yang penting untuk setiap manusia mengetahui. Sebab Allah Subhanahu wa taala tetapkan setiap manusia yang hidup dia akan mati, sehingga mereka semua akan mengalami hal tersebut, sehingga hal ini menjadi hal yang penting untuk setiap kita mempelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai tentang harta warisan. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap hal yang berhubungan dengan harta, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan. Pembagiannya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini, ila akhir surah yang panjang di dalam Al-Qur'an. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membagi harta waris kita sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa yang menentukan fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian, tapi Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan yang mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Jika seandainya kita mengatakan, oh ini satu hal yang tidak adil. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak adil, lalu siapa yang mau yang adil? Dijelaskan bahwasanya dahulu kala di zaman jahilah sebelum datangnya Islam, bahwasanya warisan itu hanya dimiliki oleh orang-orang laki, sehingga anak kecil, kaum wanita, mereka tidak mendapatkan harta waris. Ketika orang tuanya meninggal, siapa yang mewarisi harta tersebut? Ya orang laki dari keluarganya, pamannya kah, ya anaknya kah, ya, dan semua orang laki dari kerabatnya. Kaum wanita tidak diberikan sama sekali. Juga ada dahulu diantaranya bil muhalafah, yaitu dengan janji, ya, dengan perjanjian. Kalau misalkan kamu meninggal, saya ambil harta kamu sekian, ya, itu di zaman jahiliyah. Ketika datangnya Islam, dijadikanlah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mewarisi dengan salah satu tiga hal. Ada kalanya binasab, ada kalanya karena nikah, ada kalanya dengan wala, yaitu ketika memerdekakan budak. Jadi tiga hal ini yang menjadi patokan di dalam syariat orang itu bisa mewarisi. Bagaimana? Sebab ada satu kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa dua anak wanitanya, yaitu anak daripada Sa'ad ibn Rabi'. Dia berjumpa kepada Rasulullah seraya mengatakan, ya Rasulullah, ini dua anak kecil ini, dia wanita ini, ayahnya mati di medan perang Uhud bersama engkau, sedangkan hartanya diambil oleh pamannya dan mereka tidak diberikan harta sedikit pun. Maka apa jawabannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Setelah itu turunlah ayat yusikumullahu fi auladikum
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang kepada paman yang tadi sudah mengambil hartanya Sayyidina Sa'ad ibn Rabi' ini, seraya mengatakan ati ibnatai Sa'ad as-sulusain, kasihlah untuk anak wanita Sa'ad ini 2/3-nya, 1/8-nya untuk istrinya, sisanya engkau ambillah. Itu mulai di situ syariat faraid, pembagian harta waris yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada satu kesempatan orang-orang di luar Islam untuk mengatakan bahwasanya Islam itu tidak adil. Kenapa? Karena laki dikasih 2, perempuan dikasih 1. Secara kasat mata itu memang lebih banyak laki, lebih sedikit wanita. Tapi apa sih dibalik hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu mendapat 2 sedangkan wanita ini 1? Perlu kita ketahui bahwasanya hikmah dibalik itu karena Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kaum lelaki itu harus adanya mahar ketika mau nikah sama seorang wanita. Kemudian wajib bagi dia untuk mengeluarkan nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, ya. Kemudian untuk berdagangnya dia, untuk mencari nafkahnya dia. Jadi ada hal-hal yang lebih berat bagi laki ketimbang perempuan. Sedangkan perempuan dia tidak wajib yang namanya menafkahi. Bahkan nafkahnya dia ditanggung oleh suaminya walaupun dirinya orang kaya. Dia tidak wajib menafkahi daripada anaknya, tidak wajib menafkahi daripada orang tuanya. Sedangkan laki-laki itu lebih banyak tanggungannya dibanding tanggungannya seorang wanita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kaum lelaki 2 dan kaum wanita 1. Toh ketika kaum lelaki ini mendapatkan 2 bagian, maka bagian tersebut juga akan lari kepada wanita. Ya, kalau suaminya dapat, maka juga hartanya itu akan lari kepada istrinya. Kalau suaminya dapat, maka juga lari akan ke ayahnya, ke ibunya, ke anak-anaknya. Nah, itulah bagaimana hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan laki-laki 2 dan kaum wanita 1. Dan ini sering kali diambil manfaat oleh orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam, untuk merobek-robek syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal perlu diketahui bahwasanya Islam ini sangat menyukai yang namanya menjadikan orang kaya itu bersama-sama. Islam itu tidak senang satu orang aja yang kaya, enggak. Tapi Islam itu ingin membuat seluruh umatnya itu makmur. Contohnya seperti apa? Hatta innahu syara'a ahkaman litawzi'is tarawat bituruqi ghairil irth. Bahkan Islam itu dia menjadikan hukum untuk membagi-bagi kekayaan sehingga mereka itu bisa sejahtera. Ada jalan selain jalan warisan, yaitu seperti zakat. Apa sih hikmahnya zakat? Hikmahnya zakat itu supaya menuntaskan kemiskinan. Ketika zakat itu disalurkan dengan cara yang sahih, dengan cara yang benar, maka ketika itu tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Angka kemiskinan akan semakin mengecil jika zakat ini disalurkan dengan cara yang benar, yang sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu diketahui bagaimana cara yang harus dilakukan setelah keluarga kita ini meninggal dunia. Yang pertama hak yang harus dikeluarkan ada 5. Yang pertama yang berhubungan dengan harta waris tersebut. Seperti apa? Seperti zakat. Kalau misalkan si mayit meninggalkan perdagangan, ternyata dagangnya itu ada zakatnya yang wajib untuk dikeluarkan, maka keluarkan terlebih dahulu zakatnya. Kalau masih ada gadaian, selesaikan dulu pergadaiannya. Yang kedua setelah itu yaitu mu'anut tajhiz, yaitu persiapan untuk si mayitnya, ya mulai dari biaya-biaya kafannya, biaya-biaya menggali kuburnya, ya untuk yang memandikannya dan segala macamnya. Itu dikeluarkan daripada hartanya terlebih dahulu. Begitu juga kecuali seorang istri, ya seorang istri dikeluarkan hartanya dari harta suaminya, bukan dari hartanya, ya walaupun
inkana musiran, kalau misalkan suaminya itu suami yang mampu. Tapi kalau misalkan suaminya tidak mampu, bagaimana? Ya dari hartanya si wanita tadi yang dia sebagai seorang istri. Yang ketiga yang harus dikeluarkan ad-duyunul mursalah fid dhimmah, yaitu hutang yang ada di tanggungan si mayit. Itu keluarkan terlebih dahulu, selesaikan dengan orang yang punya hutang, itu dikeluarkan daripada harta warisnya. Yang keempat yaitu al-wasaya bitulus fama dunahu li ajnabiyyin, thulutsu ma baqiya ba'da daini wa mu'nad tajhis, yaitu wasiat dari si mayit untuk mengeluarkan sepertiga hartanya, tidak boleh lebih. Dan sepertiga hartanya ini dihitung setelah daripada yang sebelum-sebelumnya itu dikeluarkan. Zakatnya kalau misalkan ada dikeluarkan terlebih dahulu, gadenya kalau ada dikeluarkan terlebih dahulu, hutangnya kalau ada dikeluarkan terlebih dahulu, sisanya dilihat, oh ini fulan ini dikasih satu tanah. Nah, tanahnya itu jika dikumpulkan semua hartanya si mayit, ada tidak daripada sepertiganya, oh lebih, maka yang sah hanya sepertiganya saja, selebihnya kembali kepada ahli waris. Kalau misalkan sepertiga, maka sepertiganya pun diberikan kepada yang sudah diwasiatkan oleh si mayit. Yang kelima yaitu al-irth ba'da tanfidhi ma dzukira, yaitu membagikan harta warisan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapkan di dalam Al-Qur'an. Maka pembagian ini adalah sudah pembagian yang final, ya, pembagian yang sangat teramat adil, karena ini pembagian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merubah daripada pembagian ini, maka kita merubah keadilannya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, hati-hatilah terhadap orang-orang yang di luar Islam yang ingin mencuci otak kita bahwasanya Islam tidak adil di dalam pembagian harta waris. Ketahuilah bahwasanya yang paling adil di dalam membagikan harta warisan adalah agama Islam, sebab dia mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat yang sedikit ini bisa membuka hati kita, bisa membuka pikiran kita dan menambah wawasan kita, sehingga kita bisa menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum.